Ngombe kopi sih. Mau ngopi dulu. Kopi. Dinikmati kopinya. Ini kopinya pedagang kaki lima. Ya, betul. Mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Ya, kita jumpa lagi di sini ya. Tetap dengan tema kita seperti yang dulu pernah ada. Ngangingu-ngengu ya toh. Ngalor, ngetan ngulon, ngopi saudara-saudara. Ya, kita kali ini masih bersama dengan Pak RT, Pak Kabut, dan juga ada tamu spesial hari ini ya. Nanti kita perkenalkan dulu. Oke, malam ini kita topiknya adalah terkait dengan apa Mbak? Keberadaan PKL di Banyuwangi. Oh ya, PKL ya. Iya, pedagang kaki lima penunjang ekonomi kerakyatan. Betul. Ya. Biasanya kakinya 2, kalau misalkan kakinya 5 ya. Oh iya. Memang yang satu ini. Oke, kita akan bahas tentang PKL di Banyuwangi. Ya, kita tahu ya Banyuwangi sekarang ya kita bisa kota pariwisata, PKL-nya juga ya kita lihat sendiri ya mulai berkembang gitu di mana-mana. Di beberapa tempat juga alhamdulillah banyak menyentuh ya. Para wisatawan yang datang ke sini juga merasa terlayani begitu ya, dengan apa-apa yang sudah ada di Banyuwangi. Nah, moga mungkin bisa perkenalkan diri dengan apa itu tamu kita hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu kita malam ini bincang-bincang nyantai terkait permasalahan UMKM yang ada di khususnya di Banyuwangi di Rogo Jambi PKL. Jadi kami dalam hal ini pelaku UMKM yang sudah melintang sejak tahun yang jelas 92 awal saya sudah berada di pinggir jalan. Jadi intinya perkembangan setiap tahun kami selalu melihat ada suatu perkembangan, pergerakan dalam hal ini. Memang kalau kita ngomong masalah PKL tidak lepas dari urusan dengan masyarakat kecil. Kalau dia ngomong seperti itu kita harus benar-benar sensitif. Nantinya sensitif itu bagaimana cara mengedukasi, ya kan? Ditambah katanya Banyuwangi sudah mulai bergeliat masalah pariwisatanya. Kalau pariwisata kan gandengannya dengan kuliner dalam ini ya pelaku UMKM. Betul apa katanya Mbak Wawan tadi, ekonomi kerakyatan munculnya dari grassroots yang paling bawah dan yang di atas terus terang. Alhamdulillah Banyuwangi bergeliat tentang pariwisatanya pun saya berharap pedagang kaki lima yang selama ini mohon maaf kami mandiri, tidak pernah ada yang ngelirik, terus terang tidak ada. Jadi kami betul-betul mandiri dan tidak pernah ada yang ngopeni dalam hal. Sebentar. Ini ada nih. Agaknya berat ini. Agaknya berat. Bentar. Kita perkenalkan dulu. Belum perkenalkan dulu dengan Pak siapa? Oh ya, lupa tadi ya. Saya biar pemirsa tidak penasaran, Pak. Tiba-tiba saya Samsul. Nah, Samsul. Kebetulan saya didapuk selaku ketua PKL oleh teman-teman pelaku UMKM khususnya PKL di Rogo Jambi. Nah, Sejarah waktu itu. Berarti pelaku UMKM, pelaku pedagang kaki lima. Betul sekali. Intinya tidak ujuk-ujuk saya mencalonkan diri sebagai ketua, enggak, sebetulnya enggak kepingin, namun demikian terpanggil hati nurani saya ketika kala itu tahun 2019 Oktober kalau nggak salah, Oktober 2019 kami diundang untuk sosialisasi tentang Perda 11 2014 terkait masalah ketertiban umum. Jadi singkat cerita kala itu sosialisasinya langsung saya bilang ekstrim lah. Seharusnya edukasi dulu ya, kearifan lokalnya di sana seharusnya, enggak tahu-tahu suruh bubar kami. Kalau udah urusan si perut mati berani. Itu bukan berani artinya kita ngelawan perdanya, enggak. Kami sangat mendukung. Maaf Pak,
maksudnya bubar itu dilarang berdagang. Betul sekali oleh pemangku wilayah kala itu. Tidak usah saya Nggak ada sebut. solusi. Tidak, solusinya suruh bubar. Itu Alasannya solusi itu udah. Solusi baik dari biasana. Berarti kan Dari biasana itu solusi. Solusi dari pemerintah. Nah, kalau Mbak Gabut melihatnya seperti apa kalau melihat kayak gini? Sebagai pelaku UMKM loh Mbak ini Mbak. Saya juga pelaku UMKM loh. Iya. Artinya saya juga alhamdulillah jualan sate di pinggir jalan. satu Nah, nasib kalau- ini. Iya, satu nasib. Kalau kita ngomong persoalan perut, kembali lagi ke persoalan perut. Nah, benar katanya Cak Samsul tadi, artinya siapapun ketika persoalan perut itu langsung dihentikan tanpa solusi, Ya, itu pasti akan membawa dampak yang luar biasa. Cak Samsul sendirian di sini, tapi di rumahnya ada istrinya, anaknya, belum lagi nanti kalau ada cucu. Misalnya. Sudah berapa orang yang dapat makan dari karyanya Cak Samsul di pinggir ya, jalan. betul. Iya. Nah, ini seharusnya ya jangan gitulah. Artinya kita bukan melawan sebuah kebijakan ya. Tapi alangkah baiknya ketika kebijakan itu menjadi bahan untuk solusi. Contoh misalnya ketika kebijakan dibubarkan tadi itu juga disertai dengan kebijakan membangun areal berkumpulnya masyarakat, sehingga pelaku pedagang kaki lima seperti Mbak Gabut yang jualan sate biasa di pinggir jalan itu bisa mangkal di tempat yang menjadi berkumpulnya orang, RTH misalnya, atau mungkin tempat hiburan rakyat lah, itu kan juga solusi. Iya, iya. Kalau Pak RT sendiri melihat ya ini kan kalau bisa dibilang Pak RT ini juga pejabat di tingkat bawah ya. Oh, iya. Kalau melihat kan pasti ada kalau menentukan kebijakan itu masih ada tahapan-tahapan gitu Pak RT. Kalau melihatnya kalau dengan hal seperti ini yang sudah mungkin duduk sudah lama begitu ya, tiba-tiba ujuk-ujuk mak bertunduk ya kan. Nah, tiba-tiba kayak seperti itu. Apakah itu sudah ada memang tahapan itu sudah dilakukan atau biasanya seperti apa sih prosesnya Pak, mekanismenya Pak RT? Ya. Kalau kita ngomong tentang pemerintahan apalagi di tingkat bawah, tingkat bawah saya seperti RT gitu. Kalau sosialisasi itu biasanya kita sosialisasi dulu. Contoh sekarang untuk masalah sampah, jangan buang sampah di situ. Diomongi warga, jangan buang sampah di situ. Tahap pertama. Kok saya tahap kedua dipolisi. Gitu. Tapi tidak baru nanti penindakan tapi tetap harus ada solusi. Nah, solusi tempat pembuangan sampah, tukang sampahnya. Nah, kembali ke kaki lima, kembali ke UMKM. Kebetulan saya juga pelaku UMKM, istri saya juga pelaku UMKM. Kalau memang ada kayak gitu ya seperti Mbak Gabut tadi, efek domino, efek perekonomian dari keluarga itu kena imbasnya cukup dahsyat ya. Harusnya PKL atau UMKM dari tingkat bawah ini itu harus memang harus pertama ditata sedemikian rupa bagus, dikasih tempat, kasih sosialisasi, ini zona boleh berdagang, ini zona tidak boleh berdagang. Itu saya yakin kok kalau pedagang kaki lima, pelaku UMKM kalau dikasih kayak itu, terutama pedagang kaki lima yang di pinggir jalan ya, itu kalau dikasih arahan itu, sosialisasi itu, mereka juga akan tahu sendiri. Mereka akan kok pasti taat. itu satu. Terus yang kedua, namanya pemerintah itu harus hadir di situ. Hadirnya itu tidak harus hadir dengan Satpol PP atau arogansi. Nggak boleh di sini. Karena sini kotor, mengganggu, ini tidak dipura. Jangan gitu, tapi harus ada solusi. Sebelumnya ada nggak Pak? Mungkin langsung ke Pak Samsul, dia ada pendataan terus masa legalitas seperti itu memang sudah dilakukan tahapan-tahapan itu seperti yang dilakukan Bapak Pak RT ini tadi atau gimana Pak? Ya, Atau alhamdulillah kala itu
hanya didata, diundang langsung, ada sejenis sosialisasi tentang perda tersebut. Sebelumnya tidak pernah ada. Ketika kami diundang untuk disosialisasi tentang perda tersebut, ujuk-ujuk langsung disuruh bubar, ya saya kaget. Ya meskipun kami tidak kenal urusan masalah perda, tapi minimal tahu. Karena produk perda ini produk legislatif dan eksekutif, Pak. Aplikasi undang-undang. Kalau sudah ngomong undang-undang milik siapa? Ya rakyat. Makanya ketika kala itu kami disuruh bubar tanpa ada solusi, ya sedikit tanya. Dengan tidak ada maksud kami tidak taat perda, tanya pada saat itu sama pemangku wilayah. Gimana Bu, ketika kami dibubarkan ini terus bagaimana solusinya? Ya sudah bubar katanya. Karena tidak pernah izin dan tidak pernah ada yang mengizinkan. Kesananya perdanya apa seperti itu? Maaf, saya nggak ngerti tentang perda. Itu ada berapa anggota waktu itu? 160-an. Lumayan ya. Jadi 100 berarti kan fenomena gunung es itu. Ya. 3 kali lipat. Kala itu ciut semua. Ya artinya teman-teman ini rata-rata takut. Ya saya sendiri nggak ada bahasa takut dan nggak ada bahasa saya itu ngelawan, nggak. Saya cuma kemen klarifikasi. Apa seperti itu perdanya? Kalau memang seperti itu, atau kira-kira produk ini tidak keliru, inilah aplikasi undang-undang. Akhirnya saya mohon waktu, oke lah, saya lari. Monggo sudah, tetapi Bu, saya mohon 2 bulan untuk menata teman-teman. Sembari jenengan sounding ke stakeholder terkait dengan masalah ini, masuk di dinas koperasi, di sub dan seterusnya. Mohon maaf saya tidak mengajari jenengan, namun demikian kami harus tetap bisa bertahan, tak gimana. Akhirnya ya kami punya hak untuk ya, sejenisnya hearing, ya saya kirim surat ke DPR, dia alhamdulillah diterima dan dipanggil. Kala itu ya akhirnya proses dinamikanya sebenarnya tidak ada unsur kalah menang loh Pak. Kalau masalah ini yang ada bijak. Kala itu dengan argumen saya yang mungkin bagi beliau yang ada di DPRD kala itu masuk akal. Ya saya yang ngomong ketika kami hadir Pak di fasilitas umum yang diperdakan ini, di sana saya cari sesuatu makan untuk anak dan istri, disuruh bubar. Kira-kira menurut panjenengan bagaimana? Apakah kami tetap tidak boleh jualan? Kalau memang saya melanggar, ya monggo, saya dicarikan tempat di mana. Asal memang berpihak ke kami untuk bisa jualan. Jadi alasan saya cukup kuat. Kalau memang ini diterapkan perdanya, Pak, kenapa hanya di sektor kami yang setiap hadir, jam 4 sore hadir, terus jam 10 pulang dengan bersih. Kenapa yang lain Pak? Mohon maaf, itu trotoar dikorak untuk kepentingan pintu harmonika toko-toko besar. Justru ini loh yang memakan, artinya melanggar perda setiap detik sepanjang zaman kok enggak pernah diusahakannya kami. Itu alasan saya. Alhamdulillah kala itu bijaknya para anggota dewan dipersilakan tetap jualan di fasilitas umum tersebut sepanjang Pemkab belum punya tempat untuk merelokasi para PKL. Sehingga sampai hari ini kami masih tetap boleh jualan. Ya alhamdulillah. Sekarang kan Pak, Banyuwangi sedang gencar itu ya program warung naik kelas, UMKM naik kelas, enak ya. Malah saya nggak dengar, maksudnya bagaimana? Itu yang enak-enak itu. Itu semuanya naik kelas. Berarti sampai tinggal kelas berarti. Saja dengar. Nah, kita ini Cak Samsul, Cak Abdul dan Mbak Datul ya, termasuk tidak termasuk PKL yang bawa Honda CR-V. Mbah, Karena tidak naik kelas. Jadi begini, saya punya